Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semuanya yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong. Ya, saya berharap semoga sahabat-sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, usaha lancar, rezeki lancar. Bagi yang kurang sehat alias sakit, kita doakan semoga diangkat penyakitnya. Yang belum dapat jodoh, kita doakan supaya cepat dapat jodoh. Amin. Nah, sahabat-sahabat, kali ini kita berjumpa lagi dengan saya, Pak Husen. Nah, kali ini kita akan melakukan proses di mana tema kita hari ini bagaimana caranya kita memusnahkan rumput liar dan kita rubah menjadi sumber nutrisi tanah dan tanaman. Nah, sahabat-sahabat, nah seperti gambar sahabat-sahabat lihat itu rumputnya luar biasa. Nah, kalau rumput ini terus kita lakukan penyemprotan, mati, kita semprotkan, tumbuh lagi, mati lagi. Kenapa? Karena memang kita hanya menyemprot rumputnya, kemudian rumput itu akan tumbuh lagi karena biji-bijinya sudah banyak yang jatuh ke tanah. Nah, maka kalau kita melakukan suatu proses pemusnahan, ya tidak bisa. Kita semprot lagi, hidup lagi, semprot lagi, hidup lagi. Dampak yang lainnya apa? Kalau sudah kita terus kita semprot, tanah kita juga menjadi rusak, keracunan. Ya, akibatnya mikroba-mikroba berkurang di lahan kita, yang merupakan biang untuk fermentator yang akan melumat seluruh daun batang kering untuk menyuburkan tanah. Sudah tidak ada lagi di kebun kita, hilang, pergi. Kemudian jamur, kemudian juga trichoderma, semuanya menghilang dari lahan kita karena terus kita ketergantungan kepada racun-racun tadi, sahabat-sahabat. Nah, untuk itu bagaimana caranya hari ini kita sudah mulai untuk mencegah jangan lagi kita menggunakan pestisida atau insektisida yang akan merusak tanaman kita, tetapi memusnahkan rumput ini dengan cara kita memusnahkannya secara alami agar rumputnya musnah tetapi tanah kita tetap menjadi gembur subur. Kalau tanahnya gembur subur, maka tanaman kita akan menjadi makmur. Nah, sahabat-sahabat, seperti ini di lahan kita ini kita akan melakukan proses pengolahan ini, pemusnahan ini di atas bedengan pisang, di atas bedengan pisang yang saya miliki. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan pada hari ini, yang pertama adalah bagaimana cara memusnahkan rumputnya. Kemudian bagaimana caranya menambah lagi nutrisinya dengan memasang bulsa organik. Dan yang ketiga nanti akan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat di ujungnya untuk hasil yang sudah kita aplikasikan cara seperti ini. Nah, sahabat-sahabat, jangan lupa ya sebelum kita lanjutkan like, komen, dan share. Dan juga yang paling penting adalah tekan tombol subscribe-nya agar channel kita ini dapat tumbuh dan berkembang. Nah, sahabat-sahabat, seperti di depan kita ini kita lihat. Nah, ini daun-daun ini tuh sudah berbuah. Lihat buah-buahnya. Nah, nanti buah-buah ini biji-bijinya akan menempel ke dalam. Coba kita zoom lebih dalam lagi. Nah, kita zoom lagi. Nah, itu sahabat-sahabat, kita lihat di atas tanah itu. Nah, itu yang putih-putih menempel itu. Nah, itu biji-bijian dari rumput-rumput ini. Nah, kalau kita lakukan pemusnahan, ya sama jangan bohong, memang mati rumputnya yang hidup, tetapi nanti begitu tersiram air dia akan hidup lagi, sahabat-sahabat. Ya. Nah, maka hari ini kita akan melakukan proses yang pertama, yaitu kita merubah rumput ini agar menjadi sumber nutrisi. Nah, caranya dengan cara kita ini bedengan pisang, sahabat-sahabat, dan nanti di ujungnya nanti akan saya perlihatkan kepada sahabat-sahabat hasil akhirnya yang sudah kita lakukan 3-4 bulan yang lalu dengan cara seperti ini. Nah, ini yang pertama, alat kita cangkul. Ini obat yang paling ampuh untuk membasmi rumput, ya obatnya ya cangkul. Ya mereknya cap buaya. Nah, sahabat-sahabat, nah ini kali ini kita cangkul seperti ini. Nah, nanti di tengah-tengah ini antara pohon pisang yang satu dengan pohonnya pisang yang lain, ini nanti akan kita buat lubang. Tapi terlebih dahulu kita akan cangkul dulu rumput-rumput yang ada, sekaligus kita geret nanti seluruh rumputnya, kemudian termasuk seluruh biji-bijinya kita masukkan ke dalam lubang. Nah, lubangnya ini kita buat dengan ukuran 1 kali 1 meter. Nah, kedalamannya bisa 1/2 meter, bisa 1 meter. Kita sesuaikan dengan jumlah rumput yang akan kita masukkan. Karena sebelumnya di lahan-lahan saya sebelumnya itu, sahabat-sahabat, lebih parah lagi rumputnya, ini masih dibilang sedikit yang ini.
Karena yang sebelumnya itu yang rumput yang tegak lurus itu bisa tingginya 5 meter. Maaf, tingginya bisa 50 cm. Bahkan yang merambat itu bisa 50 cm, bisa 1 meter panjangnya. Nah, itu kita buat bahkan dalamnya itu sampai 1 meter dalamnya. Itu kita buat di tengah bedengan, kita gali, kita buat lubang. Nah, seperti ini sahabat-sahabat, kita gali. Nah, setelah kita gali lubang seperti ini, nah ini kita zoom dulu. Ya, kita zoom. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Ini lubangnya itu nanti akan kita buat 1 kali 1 meter dengan kedalamannya ini 1/2 meter. Bisa juga lebih dalam lagi kalau rumput yang akan kita masukin lebih banyak. Nah, kemudian setelah ini sahabat-sahabat, maka seluruh rumput-rumput yang ada tadi, termasuk tanah-tanah yang ada di permukaan, yang tadi sudah bercampur dengan biji-biji rumput tadi, kita akan masukkan semuanya ke dalam lubang. Ya, sehingga nanti rumputnya sudah kita masukin, biji-bijinya juga kita masukin biar tidak tumbuh lagi. Dan nanti rumput ini begitu kita masukin ke dalam lubang, dia akan terjadi proses fermentasi secara alami sahabat-sahabat. Sehingga dia akan lapuk. Nah, kalau sudah lapuk, dia akan berubah menjadi pupuk. Sehingga itu bisa menjadi sumber nutrisi untuk tanaman kita. So, hebat kan? Nah, daripada kita bakar, kita semprot. Nah, rumputnya hidup lagi, tanahnya rusak maneng. Rumput hidup lagi, disemprot lagi, tanahnya kita tambah parah, tambah rusak. Sehingga mikroba-mikroba tidak mau hadir di lahan kita. Dampaknya apa sahabat-sahabat? Nah, ini tadi sudah kita masukin sahabat-sahabat. Ini kita tutup lagi. Kita tutup lagi dengan tanah. Seluruh tanah-tanah yang ada permukaan juga kita geret semuanya kemari. Nah, baru nanti tanah-tanah yang kita uruk tadi kita tutup lagi. Kita tutup lagi lubangnya, sehingga kalau sudah terjadi fermentasi secara alami, sebelum nanti akar-akar pisang kita ini nanti keluar nyampe kemari, nah sehingga pupuk yang ada di dalam lubang tadi dari rumput-rumput tadi sudah matang, sudah siap, sehingga sudah menjadi sumber nutrisi. Inilah cara kita merubah rumput liar ini agar musnah dan berubah menjadi sumber nutrisi untuk tanah dan tanaman kita. Sehingga tanaman kita menjadi gembur, tanah kita menjadi subur, dan kita akan mengundang lagi semua mikroba-mikroba yang ada itu ke dalam tanah kita. Sehingga baik mikroba, trichoderma, kemudian jamur-jamur yang merupakan yang tentunya yang berfungsi untuk menyehatkan tanah kita, dan nanti sekaligus akan melawan jamur-jamur dan penyakit yang ada. Nah, kita zoom lagi sahabat-sahabat, seperti ini kelihatannya. Nah, ini kita zoom, inilah hasilnya. Jadi setelah kita tutup rata lagi, setelah kita masukin rumput-rumputnya, biji-bijinya kita masukin, kita tutup lagi. Nah, sahabat-sahabat, kita undang mikroba-mikroba nanti biar banyak lagi di lahan kita. Termasuk juga cacing tanah untuk membuka roga-roga daripada tanah yang kita miliki, sehingga tanah kita menjadi gembur lagi. Sehingga penyakit-penyakit yang datang yang berasal dari tanah, nah ini akan menjadi lawan utama. Nah, selama ini sahabat-sahabat, karena mikroba yang berkurang, ya ujung-ujungnya ya yang berkembang di tanah kita adalah penyakit, karena tidak ada lawannya, karena kita sudah musnahkan. Nah, langkah berikutnya sahabat-sahabat, ini setelah kita lakukan pemasangan seperti ini, karena ini bedengan pisang, nanti di ujungnya akan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Ini kita lakukan pemasangan mulsa yang disebut mulsa organik super. Apa itu mulsa organik super? Ini kita ambil dari bawah rumpun bambu teman-teman. Baik itu tanah humus daun bambu yang di atas permukaan tanah, kemudian humus daun bambu yang sudah lapuk, yang sudah terfermentasi di bawah rumpun bambu, termasuk daun bambu keringnya, dan termasuk abu daun bambunya yang dari hasil pembakaran sebagai unsur silika. Sehingga nanti bedengan-bedengan tanaman ini akan menjadi rumput-rumput liar tadi sudah tidak akan tumbuh lagi. Karena tadi sudah kita lakukan langkah pertamanya, langkah keduanya ini kita tambah lagi sumber nutrisinya sahabat-sahabat. Karena ini mulsa organik ini nanti dia akan lapuk, kalau sudah lapuk dia akan berubah menjadi pupuk. Nah, kalau sudah menjadi pupuk, otomatis lahan kita menjadi subur, makmur. Yuk, maka dari itu sahabat-sahabat, mari yang kita beri nutrisi itu bukan tanamannya, tapi tanahnya sahabat-sahabat. Kenapa? Kalau tanamannya kita sudah bisa tanahnya kita berikan nutrisi, sumber unsur hara baik makro mikronya sudah tersedia, ditambah lagi dengan unsur-unsur yang lainnya, maka tanaman kita otomatis baik pada masa vegetatifnya maupun pada masa generatifnya akan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, sahabat-sahabat seperti ini. Nah, oke sahabat-sahabat, ini
hasil akhirnya ini yang kita lakukan 3 bulan yang lalu. Oke sahabat-sahabat, itu saja yang perlu kita sampaikan pada hari ini, cara memusnahkan rumput liar dan merubah menjadi nutrisi. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi untuk di periode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.